Puji nama Tuhan. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Siapa yang hari ini, pada saat sore hari ini rindu untuk sama-sama datang ke Bethlehem? Seperti tema Natal pada saat sore hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dengan kasih Kristus saya minta untuk pendeta muda Konstantinus Sivera untuk membuka kita dalam doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa, kita akan membuka ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kesempatan sore hari ini Engkau berikan kami kepada kami ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, merayakan kelahiran Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan masih Engkau percayakan bagi kami. Tuhan Yesus, serahkan semua acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah urapan kuasa Allah mengalir dalam kehidupan kami semua, hingga kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh menikmati hadirat Allah terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kuasa Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap kami. Nah, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu dari awal hingga pertengahan dan sampai tamatnya. Biarlah kuasa kasih-Mu ya Tuhan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dalam satu nama ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat tetap bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Layakan kami untuk datang di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Seperti arunya sebab Natal
kehadiran Tuhan. Oh, inilah perjuangan kami Tuhan. Amin Yesus, Kau yang mengerti setiap hati kami Yesus. Layaklah setiap kami datang menghadiri-Mu Tuhan. Sebab Natal takkan berarti tanpa hatiku hanya bersamamu Yesus. Indahnya tadi sebab Natal takkan lagi dengan aku katakan indahnya Natali. Berikan sekolah kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangan. Katakan samping kanan kiri Anda bahwa Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah penebus dosa. Lalu katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah penebus dosa manusia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Dia Raja. Lagi lebih semangat lagi katakan Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah penebus dosa. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Dia Raja. Lagi katakan Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala. Lagi katakan Dia Raja, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan saudara kembali untuk duduk. Kita akan mendengarkan pujian gabungan Bapak Ibu tempat. Kita akan menaikkan pujian ini satu kali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia bagi kami semua.
nama Tuhan. Glory in excelsis Deo. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan bersama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya undang sekali lagi untuk para jemaat sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Lagi dari awal katakan jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Justru karena Engkau tidak seperti kami ya, dangkal, naif, fana, dan hanya berpusat pada diri sendiri. Maka kami percayakan diri kami sepenuh, hati kami sepenuh, pikiran kami sepenuh di malam Natal yang indah ini, untuk menjadi tempat Engkau bersemayam, bak kandang Bethlehem, bak hati orang Majus yang sederhana, bak hati Maria yang rendah hati. Terima kasih Engkau telah melawat kami lewat pujian-pujian yang telah kami lantunkan bersama dalam iman dan kesehatian kami. Untuk bersama lagu-lagu tadi, kami merayap bersama, pergi bersama ke Bethlehem,
rumah roti, seperti yang engkau sabdakan tentang dirimu. Aku adalah roti yang hidup. Biarlah roti yang hidup itu menghidupi kami saat kami mendengarnya dengan tekun, menjadi roti yang membekali perjalanan kami di tahun depan yang akan datang. Demi Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Salam damai sejahtera yang memberi keutuhan kepada kita, jasmani dan rohani. Loh, mengapa saya memberi salam yang begitu panjang? Kok tidak Shalom? Baru dalam tahun ini, saudara-saudara, saya menemukan lewat penelitian biblika saya, ternyata kata shalom yang sering kita ujarkan, terutama saat kita memberikan greetings atau salam, bukan dari bahasa Ibrani atau Aramaik, tapi dari bahasa Ugarit, salah satu bahasa Semitik. Kalau saudara menekuni perjanjian lama dan mengambil gelar doktor, saudara harus menguasai 6 bahasa Semitik. Salah satunya adalah bahasa Ugarit. Di Indonesia tidak banyak, saudara-saudara. Hanya ada satu teman saya, lulusan Princeton, Pendeta Franz Bala, yang menguasai bahasa Ugarit ini. Ternyata shalom itu dari bahasa Ugarit, salamu, yang berarti utuhkah Anda? Sehatkah Anda? Dan kalau kata ini diucapkan pada seseorang di tengah jalan, dimanapun, kata itu berubah menjadi pertanyaan. Waras tak kang awakmu? Waras tak pikiranmu? Dulu saya sangat tersinggung kalau teman, ya pasti teman lama, baik, memberi salam seperti ini. Ya. Waras tak awakmu? Saya pasti menjawab, ya waras rek, gak waras aku di sumber porong saya ini. Utuh. Ternyata salam ini menurut saya sekaligus menjadi doa, saudara-saudara. Saya mengajar belum lama ini di Los Angeles tentang personal whole being, utuh. Berkaitan dengan apa, saudara? Berkaitan dengan banyaknya pemimpin-pemimpin rohani yang terkena gangguan jiwa, saudara. Bukan sakit jiwa ya, gangguan jiwa. Mulai dari stres sampai yang buruk-buruk, saudara. Jadi, puji Tuhan kalau sehatkan jenengan, saudara-saudara semua. Terutama di malam Natal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian,
Di samping ucapan shalom tadi, saya ingin mengucapkan selamat datang di Migdal Eder, yang artinya perkemahan kawanan domba, otomatis kawanan gembala. Migdal Eder itu satu tempat yang isinya perkemahan-perkemahan yang dibangun oleh Yakub dalam perjalanan pulang kembali ke Kanaan, ke negeri leluhur. Persis tidak lama setelah kematian istri yang paling dikasihinya, Rahel. Maka ia membangun sebuah tempat yang disebut kubur Rahel, yang ada sampai sekarang. Tidak jauh dari tempat itu, setelah ia membangun kubur itu, ia membangun perkemahan sekaligus memperistirahatkan gembala dan domba-dombanya di tempat yang disebut Migdal Eder, yang konon dipercaya Mesias akan muncul dari situ. Gembala-gembala itu di musim yang sangat dingin dan tidak berarti salju, tapi hujan yang terus-menerus, tidak mungkin mengembalakan dombanya di padang terbuka, tapi di tempat yang lebih hangat, yaitu Migdal Eder. Alasan yang berikut kenapa di Migdal Eder lebih khusus, karena domba-domba yang digembalakan para gembala itu adalah domba-domba untuk dipersembahkan secara khusus di bait Allah. Itulah kemudian menjadi penting bagi kita, tidak bagi pemilik ranch itu. Arti gembala. Karena itulah saudara-saudara, kita membaca sekaligus memperdalam tema kita dari Injil Lukas pasal 2 mulai ayat kita yang ke-8, saudara-saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti
yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya sedikit men-skip sebuah fakta bahwa gembala-gembala yang dikumpulkan oleh Yakub dan dibawa. Dulu dari membaca Kejadian saya pikir Yakub hanya membawa hamba perempuan. Siapa tahu hamba-hamba perempuannya itu menarik perhatian Esau dan harta-harta. Tapi ternyata Yakub juga membawa tukang-tukang kayu yang lengkap. Tidak hanya tukang yang menggali kuburan, tapi tukang-tukang dengan peralatan untuk membuat kandang-kandang domba yang hangat. Segitu canggih pikiran Yakub. Suatu saat Abu Nawas diberitahu oleh majikannya bahwa salah satu sapi yang dimiliki sakit-sakitan. Datanglah Abu Nawas. Apa yang bisa saya bantu, bos? Kau tanganilah, obatilah sapi itu. Baru mau ditangani, saudara-saudara, sapinya mati. Wah, gimana sih, bos? Sapi yang kau percayakan kepadaku mati. Jangan bodoh lah kau. Mestinya lengkap. Lain kali lengkap. Bawalah tukang pacul, tukang ahli kuburan untuk mengubur sapi itu. Itu cara berpikirnya. Baik, bos. Satu saat Abu Nawas sendiri yang sakit, saudara. Dia diperintahkan untuk memanggil tabib. Abu Nawas datang. Kali ini mengikuti perintah bosnya. Membawa tabib sekaligus tukang gali kuburan, saudara-saudara. Siapa tahu marahlah bosnya. Apalagi kok? Macam apa pula kok? Kan bos pernah bilang supaya berpikir lengkap, canggih. Saya bawalah selain tabib, tukang gali kuburan, tukang mandikan orang mati. Lengkapkan, bos. Itulah gembala-gembala yang ditampung oleh Yakub, terus mentradisi sampai di zaman Yesus, saudara-saudara. Di Kidal Eder itulah gembala-gembala menjaga dombanya di tengah musim penghujan yang dingin, walaupun masih mungkin di bilangan padang Efrata yang luas. Banyak kritik diberikan. Tidak mungkinlah di bulan Desember itu Yesus lahir. Karena udaranya sangat dingin. Penghujan. Tidak mungkin.
Tapi cobalah kita berpikir, bukankah kadangkala di satu musim kemarau misalnya, kadangkala 3-4 hari turun hujan, sesuatu yang anomali khusus. Sebaliknya, di tengah-tengah musim hujan, taruhlah Oktober sampai musim hujan, terkadang panasnya bukan main untuk beberapa hari. Apakah tidak mungkin Allah yang mengatur semua keadaan, Ia pun bisa mengatur, jangankan untuk orang lain aja diatur, apalagi untuk putranya yang tunggal. Diaturlah sebuah hari yang spesifik, hari yang khusus, yang tidak turun hujan, sehingga malaikat bisa menjalankan tugasnya pada hari itu. Saudara-saudara yang kekasih, gembala itu saudara. Dalam perjanjian lama, gembala itu masih punya kedudukan hormat, saudara. Terhormat. Gembala seringkali dipakai untuk menyuarakan suara Tuhan. Banyak nabi-nabi yang pernah menjadi gembala. Tapi di zaman Yesus, pas bertepatan dengan zamannya Palestina dijajah oleh Romawi, situasi berubah, saudara-saudara. Gembala kurang mendapatkan respek, hormat dari masyarakat sekitar. Pertama, karena banyak gembala-gembala itu mantan narapidana dengan kasus berat, semisal pembunuhan. Saya pernah mendengar sebuah perusahaan bus di Jawa Tengah sengaja mencari pengemudi yang sudah pernah menabrak orang sampai mati. Katanya, dia akan lebih berani, dia akan lebih belajar dari pengalaman. Begitu juga pemilik-pemilik ranch atau domba-domba. Untuk menangkal perampok-perampok yang jahat, diperlukan gembala yang kendel, berani, bayar nyawa. Dipakai gembala-gembala. Tidak ada pekerjaan lain, maka gembala itu makhluk takut, makhluk khawatir. Ya sewaktu-waktu bisa diterkam binatang buas, sewaktu-waktu bisa disamun oleh para perampok dan dibunuh. Yang kedua, kenapa tidak direspekin secara khusus? Gembala itu menggembalakan domba-domba untuk dikorbankan. Dia dianggap kaum kotor. Bahkan oleh orang-orang Yahudi ortodoks, fanatik, ia dianggap najis, kotor. Karena itu dia tidak boleh masuk bait Allah. Bahkan tidak dianjurkan membaca Taurat. Tidak dianjurkan berdoa, saudara-saudara. Seorang Farisi berdoa, aku tidak seperti orang-orang yang kotor seperti itu Tuhan. Kotor. Maka gembala-gembala itu adalah orang yang paling baper di dunia. Gampang sekali tersinggung. Orang yang terkena, kata orang Belanda, minderwaardig, head complex. Kompleks rendah diri. Bukan rendah hati. Rendah diri. Orang yang rendah diri tersinggungan. Temannya saling berbisik-bisik, ngerasannya aku gitu.
Sulit dia kerjasama karena dia ngikuti bapernya itu. Gembala-gembala itu juga pengecut. Tapi kalau untuk melampiaskan dendam, ia tidak segan-segan mencari peluang. Bahkan untuk membunuh lawannya. Jahat sekali gembala-gembala itu sebetulnya. Di zaman Yesus. Sekalipun menjaga domba bersama-sama. Gembala itu susah tidur. Karena tidak percaya satu dengan yang lain. Tapi apa boleh buat, tempat yang paling hangat itu cuma di situ. Tidak utuh. Tidak salamu seperti bahasa Ugarit tadi. Takut. Maka tepatlah ketika malaikat itu berkata, jangan takut gembala. Wong dia berhadapan dengan orang-orang yang takut. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu tema kita ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu sebetulnya hampir mustahil. Kalau tidak gembala itu diubahkan hati. Merenung dalam kedalaman. Baik mewakili orang baper. Baik kalau hati sudah sembuh. Ini tidak gampang dilaksanakan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Orang dengan minder wadah tinggi tadi, orang dengan baper kompleks tinggi tadi, orang dengan curigestion yang abnormal itu, satu kata saja. Ayo. Apa jawabnya? Tumben awakmu ngajak aku. Pasti ono rencana yang jahat. Ya kan? Atau gak katene aku melu awakmu. Sing biye-biye aku melu awakmu mesti apes. Gak katene cak. Atau diajak bapak gue aku ora gelem. Apa mulai diajak kowe bedes, gak mungkin. Itu kalau hati belum dijamah. Itu saat gembala belum bertemu dengan malaikat Tuhan. Ayo, mari. Loh. Gawat tarik iki ngajak-ngajak. Jangan-jangan nanti dia seperti di cerita-cerita kriminal. Diajak sampai di tempat yang sepi, dihabisi. Diajak, dipancing dengan jimik-jimik, permen apa, nanti dihabisi. Seperti sampai detik ini, banyak kejadiannya. Menghabisi pacarnya. Yang di Palembang, di Bantul, di mana-mana. Tidak mudah. Kedua, mari sekarang orang yang baper akan berkata, dulu aku selalu ngajak, gak pernah mau. Sekarang ngajak. Wah, niatnya jahat orang. Sekarang gak ketok tak matamu aku sih nyambut gawe. Terus domba-domba ini mau dikemanakan? Nanti kalau aku pergi bersama kamu, kamu pasti punya sekongkelan untuk menjara domba-dombaku. Gak pernah beres, saudara-saudara.
sekarang. Apa kok mesti sekarang? Lain kali wae. Lek pas aku nganggur. Lek pas aku gak duwe gawean, lain kali aja. Itulah orang yang selalu self-centered, berpikir untuk diri sendiri. Sekarang ojo lah. Masih ada kangto, masih ada rezeki. Itu kalimat kedua. Kita pergi ke Bethlehem. Lah aku aduh nemen ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bandingkan dengan saudara-saudara yang kalau diajak temannya berbakti, yang kalau diingatkan ada kebaktian kebangunan rohani, Natal. Alah, waduh. Kayak pengangguran wae. Kenapa saudara? Karena orang-orang seperti itu hanya melihat Bethlehem, tidak ada istimewanya. Lain setelah hati diubah, it is kota roti, rumah roti. Nah, itu yang terjadi kalau kompleks masih bersemayam, baper masih menumpuk, salah duga, sinisme masih menguasai hati. Disuruh apapun tidak akan mau. Tidak akan mau. Biarpun sampai gembalanya datang minta maaf. Tidak mau. Betul. Tapi lain setelah malaikat muncul di tengah-tengah mereka yang sakit. Muncul dalam kesederhanaan yang luar biasa, saudara-saudara. Datang percis untuk gembala-gembala yang disatroni oleh majikannya, yang dianggap kotor oleh majikannya. Maka jangan takut oleh penghinaan, jangan takut hidupmu sederhana. Ketika gembala-gembala ini, saudara-saudara, gak diuongki, apa berkat yang terbesar dalam hidup gembala itu? Gembala-gembala inilah orang pertama, bukan pemilik domba, yang melihat anak domba Allah yang pertama kali di dalam hidupnya mereka. Sekalipun kotor mereka, sekalipun najis mereka, sekalipun mereka cuma kerjaannya angon wedus, angon domba, sekalipun mereka bergaul dengan kotoran binatang. Tapi mereka lah orang-orang kotor dan sederhana yang diberi kesempatan. Bukan ahli Taurat, bukan pemilik domba-domba itu, yang kemudian melihat dengan mata kepala sendiri, dengan hati yang bersih, Yesus, anak domba Allah. Jadi jangan takut direndahkan orang. Jangan takut. Gak diuongki, saya rasa itu kekhawatiran yang sama. Saya sudah saksikan dengan jemaat di Bangil. Saya satu saat dihubungi oleh Sekretariat STT Cipanas. Pak, nama Anda tidak ada di pangkalan data. Saya kira kesalahan administrasi biasa. Mosok sih? Coba dicek lagi. Ternyata nama saya terhapus, saudara, karena sesuai dengan pertambahan umur. Belar. Itu seperti disambar beledek, saudara. Karena itu berarti pensiun. Untung masih mengandalkan NIDK. Ya, NIDN-nya terhapus, NIDK-nya masih ada. Masih bisa mengajar, mungkin nggak lama.
Bagi pengajar seperti saya, itu kayak disambar bledek tadi. Wih, aku ora iso ngajar. Paling menghibur. Ya, masih bisa mengajar kaum ibu di kebaktian tengah minggu. Tapi di tengah-tengah kekalutan seperti itu, saudara, saya mendapatkan WA dari mantan mahasiswa saya di Amerika yang membuka sekolah yang tadi saya bilang. Pak, Oktober ini ngajar tentang leadership. Wah, saya bombong lagi. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak takut, percaya, mengalir terus, tetap ada saja hal-hal di luar ekspektasi kita, saudara, yang diberikan kepada. Termasuk gembala-gembala ini, saudara. Nggak mimpilah mereka akan bertemu dengan Yesus Kristus, Mesias. Ternyata yang akan muncul dari Bildak Eder itu, Yesus Kristus. Digenapi. Mereka lah orang-orang pertama yang mendapatkan privilege and honorable time untuk melihat anak domba Allah itu. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara. Sekarang setelah malaikat itu datang memberitahukan. Inilah responnya. Tapi malaikat itu tidak memberi perintah. Bahasa malaikat itu bukan kalimat imperatif, perintah. Tapi kalimat indikatif yang artinya kalimat berita. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Cuma pemberitahuan, info. Tapi para gembala yang sudah sembuh, para gembala yang sudah diobati, para gembala yang sudah whole being ini, sudah sembuh ini, menganggapnya itu perintah. Maka marilah kita pergi. Cirinya orang sembuh dan orang sakit. Kalau orang sakit selalu berkata, oh enggak dikongkon kok. Oh Tuhan enggak kasih perintah. Oh enggak harus melayani. Itu cuma yang sekolah Alkitab saja. Oh enggak harus. Tidak. Tapi orang yang sudah sembuh, kalimat berita pun akan menjadi tugas suruhan. Bahkan mujizat-mujizat itu tugas suruhan untuk dia. Itulah gembala yang sudah sembuh, saudara. Sembuh, ini perintah. Ini halus tapi perintah. Orang yang sudah sembuh, sensi. Orang yang sudah sembuh itu bukan tersinggungan, sensi. Ini untuk kita. Ini bukan untuk enak-enak. Ini untuk kita. This is the time. Cergep. Kalau dulu cergepnya untuk judi, cergepnya untuk cari hal lain tidak ada gunanya. Sekarang cergep, gercep, balik suster, gercep, gerak cepat. Saya juga baru disadarkan hari, saya sudah 4 tahun mau adakan ibadah pemuda, cuma ngomong tuh, ayo lebih gercep lah. Itu orang yang sembuh. Cirinya orang yang sembuh waras. Bukan yang banyak omong. Bukan yang membesarkan diri. Saya itu tidak sombong. Dulu kalau dipakai Tuhan, banyak yang sembuh. Sederhana. Maka saudara, Natal adalah ajakan untuk menjadi sembuh. Dengan gerak cepat pikiran. Saudara, lalu pergilah mereka, saudara. Pergilah. Susahnya setengah mati. Angelnya luar biasa. Kalau belum dijamah oleh Tuhan. Susah. Seperti yang saya tunjukkan tadi. Orang angel, orang susah. Sekarang sembuh. Satu dengan yang lain berkata, mari kita. Sekarang bahasanya bukan aku. Sekarang bahasanya bukan siapa kamu. Bahasanya kita. Ibadah kita ini. Ibadah kebersamaan. Tapi tidak cukup ukurannya datang bareng-bareng.
wis ini datang. Tidak. Tapi mengerjakan tugas suruhan bersama. Bukan datang bareng-bareng sambil ngelirik. Siapa yang nanti kira-kira bisa tak goda, tak bawa untuk menjadi anak buah saya. Sudah tidak zaman seperti itu. Dulu gembala kayak gitu zamannya. Antar grup, antar tuan tanah, tarik-tarikan. Sekarang bahasanya, mari kita pergi untuk one mission, one vision. Bethlehem. Itu tujuan kita, saudara. Bukan kayak padang pengembalaan di Jakarta yang saling dengan jimik. Bukan untuk roti hidup, tapi untuk gereja industri, saudara-saudara. Bukan. Nah, sekarang berangkatlah mereka. Setibanya di Bethlehem, berceritalah mereka dengan bersemangat. Wajar, saudara, kalau orang baru cinta pertama, baru disentuh oleh Injil Kristus, bercerita. Jangan dipedot, jangan disenggai. Ikuti alirannya. Engkau pun akan merasa senang. Tapi saya tetap lebih memuji Maria yang ketika mendengar itu disimpannya di dalam batinnya. Natal mengubah kita menjadi manusia batin yang ukurannya adalah batin. Saudara, yang bersih, batin. Waktu saya mengerjakan penelitian S3 di Solo, di Kampung Balo, saya banyak ketemu dengan orang-orang kejawen. Islam kejawen, Kristen kejawen. Yang saya seringkali diberi peringatan. Hati-hati, mereka itu enggak Islam benar, enggak Kristen benar. Abu-abu. Tapi saya belajar, saudara. Saya belajar untuk belajar dari mereka. Banyak hal-hal yang menampar saya. Dengan istilah mereka, dengan pengalaman mereka membuat kredo pengakuan iman sendiri, saudara-saudara. Saya bertemu dengan seorang warga WNI, tapi tidak bisa bahasa Tionghoa, miskin, sakit, tapi dia memasukkan opnam tetangganya, saudara. Sementara dia sangat miskin. Saya bilang, kok jenengan sendiri kan sedang butuh uang. Kenapa? Dia sebutkan pengakuan imannya. Ini loh mas, nek aku gatek ke sak ngisorku, sak dhuwurku, pasti gatek ya aku. Wih, luar biasa. Seperti lagu rohani barat. If I hold on Jesus, Jesus hold on me. Persis saja. Nah, lalu yang kedua. Apa yang mereka perjuangkan? Bukan agama fanatik. Persaudaraan dengan hati yang lapang. Yang penting itu katanya, bukan manusia duwe agomo, tapi apa? Manusia sing padang atine. Nah, inilah gembala-gembala, saudara. Terang sudah lewat. Biduan surgawi sudah naik. Tapi ketika mereka di Bethlehem bertemu dan pulang, terang masih bersemayam. Dan sejak itu mereka menjadi orang yang padang hati. Istilah ini saya ambil untuk menghormati profesor saya, Dr. Sularso Sopater, pada ulang tahunnya yang ke-80.
saya memberikan gelar ini pada beliau, saudara. Padang hati. Jangan dari Natal ke Natal tetap peteng hati ini. Jangan dari Natal ke Natal tetap ngambekan, tetap ngambulan, tetap adu domba. Tapi pulang dari Bethlehem menjadi Kristen yang padang hati. Saya tutup, saudara-saudara. Satu hal yang sangat membelalakan saya dan mengherankan saya dengan peristiwa. Maka saya juga bilang untuk kedua kalinya, jangan takut menjadi sederhana. Jangan takut dengan Natal sederhana. Jangan takut menjadi orang sederhana. Tuhan nanti akan melebihkan yang kurang. Daripada kau melebih-lebihkan, daripada kau sok kaya, daripada kau sok rohani, itu nanti akan di-cut oleh Tuhan. Karena Tuhan benci orang sombong. Apa yang saya katakan tadi terbukti. Zaman dulu, kalau ada orang melahirkan, akan ada pemusik lokal yang menyumbang. Mas, untuk merayakan kelahiran anakmu, saya tak nyumbang lagu dengan pemusik lokal sederhanamu. Tapi itu tidak bisa dilakukan Maria Yusuf karena ia tidak tinggal di rumah sendiri. Ia tinggal di rumah orang. Ia tinggal di hotel. Tidak. Tapi Tuhan melengkapi kekurangan ini dengan menurunkan musik surgawi. Mau membantah apa, saudara-saudara? Kecuali kau mulai dengan sikap. Manusia Bethlehem sing padang atine. Amin. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan potongan lagu ini. Sembah dan puji Dia. Sambil kau siapkan langkah kakimu menuju ke Bethlehem. Mari pemusik. Atau kita mulai dengan hai mari berhimpun. Jangan bantah-bantah lagi. Jangan gosok kanan, gosok kiri. Ora usah teko. Jangan lagi bersikap berhati bantut. Seperti gembala sebelum dijamah oleh Tuhan. Jangan ngocoi teman-temannya. Pindah wae yuk. Itu berarti kau bukan Kristen yang padang hatinya, tapi Kristen yang penuh dengan sarang laba-laba, kata Amsal. Mari dengan sikap gembala, gercep. Tidak nunggu diperintah, baru dikasih berita. Ini untuk kita. Dan bersukaria terapinya cuma dengan sembah dan puji Dia. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Puji tibakan kami dengan selamat sejahtera di rumah roti itu.
supaya kami tidak kekurangan, kering kerontang, dan menjadi Kristen dangkal yang siap untuk dibuang di tempat yang penuh dengan kertak gigi. Tapi bawalah kami dalam damai sejahtera Natal ke rumah roti, menjadi manusia baru yang terang hatinya. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat malam hari ini. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Saya minta untuk lampu segera dimatikan terlebih dahulu. Dengan hormat kami mengundang untuk perayaan lilin. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu Gembala, Pendeta Muda Deborah Kastanya, dan Pendeta Dr. Yohanes Setiawan. Lalu untuk yang kedua, Ketua Natal Ibu Beltina Katangi. Selanjutnya, Ketua WBI Ibu Yunita. Selanjutnya untuk Bendahara Ibu Yeni. Selanjutnya perwakilan BKSAG Ibu Genup. Selanjutnya perwakilan tim musik dan multimedia Bapak Ferry Wijaya. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus,
telah selesai melakukan prosesi penyalaan lilin, dan selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat dari Ibu Pendeta Lydia Slat. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu dipersilakan untuk tetap duduk sambil menaikkan doa syafaat ini ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, hati kami bersyukur dan berterima kasih malam hari ini kami boleh merayakan Natal di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera sukacita Natal boleh selalu mewarnai dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa buat NKRI Negara Republik Indonesia. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka semuanya, para pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, jajaran bersama dengan stafnya. Biarlah mereka boleh mengerjakan tugas-tugas kenegaraan dengan hidup benar, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa pun kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan akan pakai kami para gembala, domba-domba Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, dan kami boleh menenangkan hati kami dengan damai sejahtera sukacita Natal ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Pun juga kami mau berdoa buat kota kami Bangil. Kami berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari Bapak Bupati, Kecamatan, RT, RW,
lurah semuanya, biarlah hikmat Tuhan pun boleh menyertai mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami pun juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Kota Bangil dalam wadah BKSAG. Kiranya Tuhan selalu akan mempersatukan kami. Kami boleh mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah Natal pada petang hari ini. Kami sudah diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga kami mau berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Yohanes dengan Ibu Deborah. Kiranya hikmat Tuhan menyertai dan berkat-berkat Tuhan turun atas mereka, mengalir melimpah dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan satu pujian Yesus Jalan Kebenaran. Lagi katakan Yesus jalan. Yesus jalan kehidupan, itu ya Yesus kata. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Lagi katakan glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian lagi dari jemaat setempat. Kita akan naikkan drive-nya satu kali dan jemaat dipersilakan untuk maju ke depan. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi glory glory. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan.
Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan pujian dari jemaat gabungan di tempat ini yang mengatakan bahwa gembiralah saudara, amin. Berarti nanti setelah dari ibadah ini kita pulang harus, kok cuma 2 orang, kita harus berikan senyum terbaik Anda kepada kanan kiri Anda, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari ketua Natal kita. Kita persilakan kepada Ibu Betty. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam yang indah ini kita boleh kembali merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita boleh datang di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya sebagai ketua panitia tahun ini. Sebenarnya rasanya berat, tapi ya harus belajar. Tanggung jawab yang dipercayakan lewat Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga para undangan yang sudah menyempatkan diri hadir pada malam yang indah ini bersama-sama dengan kami keluarga besar GBI Sion untuk dapat beribadah merayakan Natal dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tim panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan, apalagi Bapak Ibu ya, dengan semangat hingga saya yakin dan percaya semua ini boleh terlaksana bukan karena kuat dan gagah hebat kita, tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jeripaya kita semua. Terima kasih juga buat dana-dana yang sudah diberikan untuk kelancaran acara kita malam yang indah ini. Malam ini juga kami berterima kasih buat tim musik multimedia, bahkan semua yang sudah melaksanakan tugas masing-masing yang diketuai saya pribadi. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak, tetapi kita bekerja bersama-sama. Saya yakin dan percaya tahun yang akan datang lebih meriah lagi, amin. Dan kami tetap berdoa biar banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, karena anak sekolah minggu kita masih banyak bayi-bayi. Makanya tahun ini gabung paling banyak Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan lewat tema kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang sudah disampaikan pagi hari yang indah ini, malam ini biasa ibadah pagi. Jadi kita mari Bapak Ibu Saudara, bukan saja sidang jemaat di tempat ini, tapi semua kita yang hadir mulai malam ini, besok dan seterusnya, mari datang kepada Yesus dengan setia, amin. Puji Tuhan. Dan akhirnya mungkin saya yakin dan percaya banyak kekurangan sebagai ketua Natal. Saya mohon maaf, tapi biarlah hari yang akan datang lebih lagi kita semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Akhirnya selamat Natal 2024, selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati, amin. Haleluya.
Setelah ucapan terima kasih dari Ketua Natal kita pada saat malam hari ini, yang dimana tanpa dukungan saudara-saudara juga acara ini tidak akan ada. Saya juga berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini, dan saatnya yang ditunggu-tunggu, ini ada penampilan dari pujian dari tim Jawa. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo.
Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak dan Ibu Gembala untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini sore ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk panitia yang sudah kerja keras, meskipun ya agak banyak, itu juga yang kerja, tapi mereka telah bekerja luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh panitia. Kalau orang bisu tuh kalau tepuk tangan gini. Gitu ya. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita sehingga Natal dapat berjalan dengan baik. Kita udah doa loh, sudah doa puasa. Tadi pagi buka, tapi ya kehendak Tuhan kita nggak bisa. Maksudnya ini supaya gak hujan, karena kita udah 2 hari ini hujan dan ya kita percaya, anggap aja ini hujan berkat ya dari Tuhan. Terima kasih yang sudah datang, Ibu Oli, Ibu Genuk, Sekretaris BKSAG, ada Tante Hendrik. Terima kasih Tan, Tuhan sudah memberkati, dan beberapa undangan. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya nggak menyebutkan nama satu persatu. Terima kasih untuk jemaat lama. Terima kasih teman SD saya, Suryani, ada Linda Nur. Terima kasih. Biasanya ada teman yang satu lagi, cuman sudah dipanggil Bapak di surga, Rudi Halim, teman sekelas. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja keras. Terima kasih tim musik, WL Singer, Tante Yeni yang sudah kerja keras menyiapkan nasi. Terima kasih Ibu Konsumsi yang di belakang. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam panitia Natal. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gembala. Pak Gembalanya dia sih ngomong aku. Terima kasih. Tuhan memberkati. Penyerahan kado dari jemaat diwakili oleh Ibu Yunita. Pak maju Pak. Dari sidang jemaat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita telah sampai di penghujung acara kita pada saat malam hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang semua jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Yohanes Setiawan untuk menutup kita dalam doa pada saat malam hari ini. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah, sama kedua daerahmu, dan kiranya menyertai aku dari duniaku, daripada malapetaka, sehingga tersangka tidak menimpa. Seperti para gembala yang meninggalkan kandang Bethlehem dengan hati yang terbebas, pikiran yang jernih, dan semangat menyambut era baru.
Berikanlah itu semua kepada kami malam ini yang sedang menantikan lewatnya tahun 2024 dan menyongsong ke permukaan tahun penuh berkah, kebahagiaan dan harapan bagi kami. Karena itu mari kita pulang, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dengan membawa berkat, pertolongan dari Allah Bapa yang memanggil, mengumpulkan, dan memberi tugas kepada kami sekalian. Terima kasih, Engkau tidak pernah lalai untuk memperhatikan kami seperti Engkau memperhatikan yang diperlukan gembala. Turunlah berkat Natal dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang menjadi rangsum untuk seluruh dunia dan memindahkan kami dari maut pada hidup yang kekal. Persekutuan dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, Roh Kudus yang hidup dan berkarya di hati kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin.